Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu masa di mana Allah menakdirkan suatu peristiwa yang mengguncang dunia saat kekuatan yang hak mulai rapuh oleh pemberontakan. Ketika iman mulai diguncang oleh cobaan, maka muncullah dari kejauhan sebuah kekuatan besar yang bagaikan lautan untuk melenyapkan iman yang hak ini dari bingkai kehidupan. Maka pada saat itu Allah lah yang menjadi harapan, hingga Allah pun menghadirkan hambanya yang beriman, seorang pejuang yang tak takut akan kematian, seorang kesatria yang namanya disebut dalam mimbar kehidupan. Sang kesatria itu adalah Sultan Alib Arselan. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وحسين ومعاذ والبراء. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. Sultan Alib Arselan rahimahullah adalah seorang ksatria yang sangat berjasa bagi kaum muslimin dunia, khususnya bagi bangsa Turki. Kiprahnya pun menjadi tinta emas sejarah dunia yang tak akan luntur oleh ingatan kaum muslimin dan akan terus dikenang sebagai bintang yang bersinar sebagai singa pemberani. Beliau rahimahullah bernama Muhammad bin Daud bin Mikhail bin Saljuk, namun bangsa Eropa lebih mengenalnya dengan sebutan Alib Arselan atau singa yang gagah berani. Beliau rahimahullah dilahirkan pada tahun 425 Hijriah atau 1029 Masehi dan wafat pada tahun 465 Hijriah atau 1073 Masehi saat hendak menuju Turki dan menjadi Sultan Daulah Saljuk, menggantikan pamannya Tugrul Bek pada tahun 455 Hijriah. Sultan Alib Arselan dikenal sebagai perangai yang gagah dan berwibawa. Beliau rahimahullah juga dikenal dengan keilmuannya berkat didikan dan kedekatannya pada ulama. Hal inilah yang menjadi tonggak sebuah negara dikala pemimpin tersebut dekat dengan ulama yang hak, menjauhi kesyirikan. Maka yakinlah negara itulah kaisar dunia, tentunya dengan kehendak Arab yang maha perkasa. Dalam sejarah dijelaskan, kekuatan kala itu berpusat pada dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk jugalah yang menghapus virus berbahaya di tubuh kekhalifahan Abbasiyah yang semakin hari semakin lemah. Dinasti Saljuk ini dinisbatkan namanya kepada Saljuk bin Tuqaq. Keluarga Saljuk berasal dari suku Guz, Turki, yakni salah satu klan yang menetap di negara Turkistan di bawah pemerintahan Raja Turki. Beliau merupakan seorang panglima perang yang handal dan pintar, hingga kewibawaannya membuat prajurit sangat menghormatinya. Hal ini membuat Raja Turki merasa sangat khawatir dan hendak menyingkirkannya. Namun Saljuk mengetahui rencana tersebut. Beliau pun mengumpulkan keluarga besarnya dan berimigrasi ke wilayah kaum muslimin hingga mereka pun masuk Islam. Beliau rahimahullah wafat di umur 170 tahun. Prestasi Bani Saljuk mulai terlihat sejak masa cucunya yang bernama Tugrul Bek dan Daud Ja'far Bek rahimahullah. Mereka mampu memperluas wilayahnya dan banyak meraih kemenangan. Salah satunya ketika beliau rahimahullah mampu meraih kemenangan atas Romawi, diadakanlah gencatan senjata dengan syarat di Konstantinopel harus dibangun sebuah masjid, hingga dibangunlah masjid di sana dan didirikan salat dan khutbah atas nama Tugrul Bek. Sementara itu, kondisi kekhalifahan kala itu sangatlah lemah. Khalifah masa itu bagaikan boneka yang bisa ditumbangkan kapan saja. Para ahli sejarah menjelaskan hal ini terjadi sejak masa Khalifah Al-Mu'tasim yang menggantikan Al-Ma'mun. Beliau memasukkan tentara bayaran Turki ke dalam kerajaan hingga memberi mereka tempat yang disebut Sarra Manra atau orang yang melihatnya menjadi senang, yang sekarang disebut Samara, yang merupakan wilayah istimewa di Baghdad.
pengaruh Turki semakin bertambah dibandingkan pengaruh Arab dan Persia. Hal ini pun sekehendak mereka. Selain itu, memasuki abad ke-10 Hijriah, Khilafah Abbasiyah semakin meredup. Tepatnya pada masa pemerintahan Al-Radhi, banyak terjadi perpecahan. Ditambah lagi dominasi Daulah Fatimiyah yang mulai menunjukkan taringnya, sementara internal khilafah tidak kondusif. Hal ini pun kelak dimanfaatkan oleh 3 orang yang kelak mendirikan dinasti Buwayhi pada tahun 932 Masehi sampai 1055 Masehi. Ketiganya bernama Ali, Hasan, dan Ahmad, yang kelak pada masa Khalifah Al-Mustakfi, ketiganya mendapat gelar yang istimewa. Salah satunya Ahmad bin Buwayhi, yang diberi gelar Mu'izz ad-Daulah, atau yang memuliakan negara. Gelar ini pun tersemat dalam mata uang kala itu, dan sebagai bukti sejarah bahwa khalifah pada masa itu hanya tinggal namanya saja. Perlu diketahui, Bani Buwayhi ini mengikuti jejak Bani Fatimiyah yang beraliran Syiah. Bukti sejarah menggambarkan sebagaimana pada tahun 351 Hijriah, Mu'izz ad-Daulah atau Ahmad bin Buwayhi memerintahkan agar setiap masjid-masjid ditulis dengan kalimat, "Semoga Allah melaknat Muawiyah dan melaknat orang yang merampas hak Fatimah radhiyallahu anha." Sungguh ironi bagaimana penghinaan mereka terhadap para sahabat mulia Muawiyah dan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajmain. Tidak hanya itu, mereka pun memerintahkan wanita mereka untuk keluar dari rumah dengan wajah murung serta mencabik-cabik pakaian sambil berkeliling seantero negeri. Pada tanggal 18 Zulhijjah, Mu'izz ad-Daulah memerintahkan agar orang-orang mengenakan perhiasan, menyalakan api dengan rasa senang dalam rangka menyambut Ghadir Qum atau Aidul Ghadir. Segala kesesatan ini membuat kaum muslimin gerah. Sempat terjadi pergolakan yang mengakibatkan kelemahan di tubuh pemerintahan. Dari sinilah bangsa Romawi berhasil merebut kembali wilayah perbatasan kaum muslimin. Derasnya fitnah yang menghantam agama ini tidaklah membuatnya hancur, karena Allah lah yang menjaganya. Tepatnya pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Qaim bi Amrillah rahimahullah pada tahun 1031 sampai 1075 Masehi, dan awal mula sebuah kekuatan baru Bani Saljuk dengan sultannya Tugrul Bek rahimahullah mampu membabat habis sultan terakhir Buwayhi yang bernama Abu Nasr Fanaksaru. Hingga berakhirlah dinasti ini, kaum muslimin pun terselamatkan dari virus yang berbahaya. Belum sempat menstabilkan keadaan, Khilafah Abbasiyah pun diserang kembali oleh Al-Basasiri At-Turki pada tahun 1058 Masehi. Dia adalah seorang hamba sahaya Baha ad-Daulah. Awalnya, ia menjadi budak seorang penduduk Basar, sehingga namanya dinisbatkan kepada kota tersebut, dan bergelar Al-Qaim Al-Muzaffar. Kemudian, ia diangkat oleh Khalifah Al-Qaim bi Amrillah sebagai pejabat negara. Dari sinilah ia menampakkan jati dirinya. Ia memulai pemberontakan atas dukungan Daulah Syiah Fatimiyah. Sementara itu, Daulah Saljuk kala itu memusatkan perhatiannya akibat pemberontakan internal mereka. Al-Basasiri melakukan hal yang sangat keji terhadap kaum muslimin. Hal ini pun dimanfaatkan Rafidah yang terus melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin. Sampai-sampai dalam sejarah dijelaskan Al-Basasiri mampu merealisasikan keinginan Daulah Fatimiyah dengan mengusir khalifah dan menyerahkan kepada Haditsah Anah. Khalifah hidup selama setahun tanpa keluarganya. Keperkasaan Al-Basasiri ini pun lenyap setahun kemudian. Sultan Tugrul Bek rahimahullah memfokuskan penyerangannya untuk menghabisi fitnah Al-Basasiri setelah berhasil memadamkan pemberontakan internal Saljuk. Beliau rahimahullah bertolak ke Baghdad. Hari kedatangannya disaksikan khalayak ramai. Lalu beliau mengirimkan banyak kendaraan kepada khalifah. Sesaat setelah khalifah sampai di Nahrawan, Sultan pun menemuinya. Saat hendak memasuki pavilion khalifah, Sultan mencium bumi sebanyak 7 kali di hadapan khalifah, dan hari itu menjadi hari yang agung. Selanjutnya, Sultan Tugrul Bek rahimahullah bergerak cepat untuk menumpas Al-Basasiri. Terjadilah pertempuran hebat
yang dimenangkan kaum muslimin, dan Al-Basasiri pun binasa di tangan beberapa budak. Inilah beberapa gambaran yang terjadi di tubuh kaum muslimin sebelum terjadinya pertempuran yang mendunia, agar kita faham tentang keadaan yang terjadi sebelum kita membahas pokok inti kisah kesatria kita, Sultan Alip Arselan rahimahullah. Pada tahun 1063 Masehi, sang pahlawan agung Sultan Tughrul Bek rahimahullah wafat dan digantikan oleh keponakannya, Sultan Alip Arselan rahimahullah. Di masa beliau, ekonomi dan pendidikan menjadi pesat, pertumbuhan wilayah semakin luas, hingga beliau rahimahullah dapat memfokuskan diri untuk menaklukkan kerajaan Fatimiyah yang menjadi bumerang di tubuh kaum muslimin. Kepada dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah di Mesir, ia memaksa pemimpinnya Mahmud bin Saleh bin Muradas untuk kembali mengakui pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad. Sejak itu, nama Alip Arselan begitu ramai disebut-sebut dalam khutbah Jumat, karena sejak itu pula wilayah-wilayah yang telah terbebas dari cengkeraman dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah mulai meninggalkan ucapan Hayya 'alal amal, atau tambahan ini merupakan tambahan azan dalam aliran Syiah setelah ucapan Hayya 'alal falah. Namun, sejarah menjadi saksi di mana jauh di sana terdapat sebuah kekuatan besar yang akan melenyapkan peradaban muslimin dari sejarah dunia untuk selamanya. Kekuatan Romawi yang dipimpin oleh Maharaja Armanus atau Romanus IV dengan pasukan yang berjumlah 200.000 personil. Ada juga yang berpendapat 300.000 personil. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, pasukan Romanus adalah pasukan gabungan yang terdiri dari Romawi, Perancis, dan Georgia. Pasukan itu terdiri dari 35.000 bitrik atau 35.000 komandan pasukan Romawi, 100.000 penunggang kuda, 35.000 pasukan Perancis, 15.000 pasukan yang bermarkas di Konstantinopel, 100.000 tukang seruling dan penggali lubang, 1.000 pasukan kuda, 1.400 gerobak pengangkut senjata, 200 orang yang khusus mengurus senjata tempur yang berat, seperti pelempar batu dan manjanik. Jumlah mereka kurang lebih 300.000, sedangkan pasukan Alip Arselan tak lebih dari 20.000 pasukan saja. Pertempuran ini disebut dalam sejarah sebagai penentu sebuah peradaban dan sebagai pembuka masuknya peradaban Islam di Turki. Pertempuran itu sendiri disebabkan oleh takluknya beberapa wilayah yang ada di dalam kekuasaan Romawi Timur oleh Turki Saljuk, seperti Armenia, Georgia, dan Syam Utara, juga Selatan. Dikisahkan sebelum Armanus melakukan penyerangan untuk menaklukkan negeri-negeri kaum muslimin, ia sempat berujar bahwa ia akan membagi-bagi negeri kaum muslimin. Ia berkata kepada panglimanya, "Bagian Syam untukmu, yang ini dan itu," hingga Baghdad. Dia juga berkata kepada para pengikutnya bahwa dia yakin akan berhasil menguasainya. Salah satunya, dia berkata kepada orang yang dia tunjuk akan berkuasa di Baghdad agar memperlakukan khalifah dengan baik. Kabar ini pun terdengar di telinga Sultan Muhammad atau Alip Arselan rahimahullah. Dan singkat cerita, sang sultan dengan 20.000 pasukannya menemui pasukan Romawi di suatu tempat yang bernama Zahwah. Pasukan Romawi yang bagaikan gunung ini sempat membuat sultan gentar. Namun, iman yang melekat di dada seorang sultan lebih besar dari segalanya. Hadirnya seorang ulama hebat. Di samping sultan yang bernama Al-Faqih Abu Nasr Muhammad bin Malik Al-Bukhari, beliau rahimahullah berkata, "Sesungguhnya engkau berperang dalam membela agama yang Allah janjikan untuk menolongnya, dan akan Allah menangkan atas semua agama. Saya berharap Allah telah menuliskan kemenangan ini atas namamu. Maka hadapilah mereka di saat para khatib Jumat sedang berdoa di atas mimbar, sebab mereka berdoa untuk kemenangan kaum muslimin." Atas nasihat gurunya, Sultan pun menunda pertempuran ini hingga hari Jumat. Ketika masuk hari Jumat, Sultan Alip Arselan rahimahullah menjadi imam dan berdoa, di mana Allah sudah menjanjikan hari mustajabnya doa. Air mata membasahi pipi para kesatria muslimin,
Seakan-akan mereka sangat rindu kepada sang pemilik alam semesta. Selain itu, Sultan Alip Arselan menggunakan jubah serba putih dengan harapan jika ia syahid, maka kain inilah yang menjadi kafannya. Ternyata hal ini diikuti oleh pasukannya sebagai motivasi perjuangan yang menentukan sebuah peradaban. Dorongan iman yang senantiasa menyertai dirinya telah membakar seluruh semangat bertempur sang sultan yang masih tersisa dan tidak akan pernah lenyap dari dalam dadanya. Dia benar-benar bergejolak laksana seekor singa jantan yang terbakar api keimanan. Sampailah kedua pasukan yang tak sebanding ini antara 300.000 pasukan menghadapi 20.000 pasukan. Dan ketika berhadapan dengan musuh, Sultan turun dari kuda dan meletakkan wajahnya ke tanah seraya memohon pertolongan Allah yang Maha Perkasa. Hingga pada tanggal 26 Agustus 1071 Masehi atau bertepatan dengan 26 Zulkaidah 464 Hijriah, terjadilah pertempuran yang paling menentukan dalam sejarah peradaban dunia, The Battle of Manjikert. كالريح قوية شبت كالنار وضية هبت كالريح قوية شبت كالنار وضية سارت بالعزم فتية. Pasukan Romawi membagi pasukannya menjadi 4 bagian. 15.000 pasukan khusus dipimpin langsung oleh Armanus, sementara sayap kiri dipimpin oleh Nikforu, sayap kanan dipimpin oleh Theodoro Ateliat, dan barisan belakang dipimpin oleh Andronicus. Sementara pasukan Saljuk menggunakan taktik maju sekuat-kuatnya dan mundur dengan formasi bulan sabit. Pasukan pemanah berhasil menghancur leburkan barisan sayap dan kiri Romawi. Sementara pasukan tengah Romanus terus maju menggempur pasukan tengah kaum muslimin yang mundur secara berlahan. Akibatnya, pasukan sayap muslimin pun mengepung Armanus. Armanus pun memerintahkan pasukannya mundur. Namun, pasukan cadangan dengan panglimanya Dokas yang seharusnya menjadi manuver untuk bisa mundur tidak menjalankan tugasnya. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Sultan Alip Arselan. Akibatnya, kekalahan total menerpa kesombongan pasukan Romawi. Menjelang subuh keesokan harinya, banyak pasukan Romawi tamat dan diantaranya melarikan diri bersama sang panglima Andronicus. Sementara Armanus atau Romanus IV tertawan. Armanus yang sudah tertawan dihadapkan ke Sultan yang duduk di kursinya. Ketika ia dihadapkan kepada Sultan Alip Arselan, ia ditampar 3 kali. Sultan berkata, "Jika aku menjadi tawananmu, apa yang akan kau lakukan terhadapku?" Armanus menjawab, "Pasti semua yang buruk-buruk." Sultan berkata, "Lalu apa yang kuperbuat menurutmu?" Armanus menjawab, "Mungkin kau akan membunuhku dan kau giring aku ke negerimu, atau mengampuniku dan mengambil tebusan dariku dan mengembalikan aku ke negeriku." Sultan Alip Arselan menjawab, "Tak ada yang aku inginkan kecuali mengambil tebusan darimu." Armanus pun kembali ke Konstantinopel. Ternyata, sesampai di sana, Armanus sudah dikudeta. Kebingungan pun membuat Armanus harus kembali ke Armenia. Melalui perantara Sultan, Armanus pun bisa menuju ke sana. Tidak hanya itu, Sultan memberi bekal 1.000 dinar untuk pulang dan mengirim beberapa komandan pasukan untuk menjaga hingga selamat di negerinya. Sultan sendiri mengantarkan sejauh 4 mil dengan sebuah pasukan yang membawa panji tauhid. Inilah bentuk sebuah toleransi yang tak pernah dilupakan dalam catatan sejarah. Dan masih banyak lagi toleransi yang jika kita kisahkan seakan-akan tiada habisnya. Oleh karena itu, jangan ajarkan kami cara bertoleransi, karena kami sudah sering membuktikannya. Tanyakanlah pada sejarah siapa kami. Dan dari kisah ini juga kita dapati sebuah keajaiban doa. Gelar Al-Fatih pun disematkan padanya yang diberikan oleh Khalifah Al-Qaim bi Amrillah rahimahullah, dan sebagai pembuka gerbang perkembangan kemajuan kaum muslimin di Turki yang kelak berdirinya Khilafah Utsmani hingga Turki saat ini. Wallahu a'lam.